Kalau sang Kurian yang dipikirkan sungguh kasihan, memikirkannya seringkali dia menyendiri, tak mengacuhkan orang bertanya, saking tenggelam dalam pikiran. Aku juga yang berdosa, selalu berahasia. Setiap dia bertanya, selalu dijawab hampa. Beriring-iring, ringan ngayun kaki, kirapkan derita, taridang durang duraring, bersama-sama main sambil kerja, jauhkan sengketa, taridang durang duraring, tarirang turang turaring, turang turaring. Mardale, Pak. Iya, Nyai. Mamang selalu gembira, meski Mamang sudah tua. Kuingin anakku sang Kuriang gembira seperti Mamang. Mamang selalu gembira, sebab Mam tak menyimpan rahasia. Mamang selalu gembira, sebab di dunia tak ada rahasia. Anak Nyai sang Kuriang, bagaimana kan gembira seperti Mamang. Sebab bagi sang Kuriang ada rahasia yang membikin tidak damang. Rahasia apa, Mamang? Katakanlah terus terang. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu Nyai bertanya pula. Rahasia yang menyiksa sang Kuriang, bagi kami semuanya sudah terang. Pernah sekali sang Kuriang bertanya kepada Mamang, siapa Bapak, di mana dia? Mamang jawab, bagaimana Mamang tahu? Mamang hanya tahu dengan pasti bahwa sang Kuriang bersama ibu dulu datang ke sini mengungsi. Bukankah hanya itu yang Mamang tahu? Betul, Mamang. Rahasia yang menyiksa sang Kuriang hanya dapat dibukakan oleh ibunya seorang. Iya, tapi Nyai, semenjak itu sang Kuriang terus memusuhi Mamang. Memusuhi? Betul, Nyai. Dia memusuhi kami. Pernah Mamang menegur sang Kuriang dengan maksud baik, tapi dia menghardik. Jangan kau dekat padaku, jauhlah kau dariku. Semenjak itu Mamang tidak berani menegur atau mendekat lagi. Wahai
Aku tidak menyangka anakku sudah sampai ke sana. Kalau Mamang nanti berjumpa dengannya, sudilah Mamang katakan dia ditunggu pulang. Baiklah, Nyai. Kalau Mamang nanti berjumpa dengannya, akan Mamang katakan dia ditunggu pulang. Mari kawan, kita berjalan. Mamang di depan. Siapa yang merasa tetap muda? Mamang. Meskipun gigi tinggal 2. Mamang. Senantiasa gembira. Mamang. Senantiasa bercanda. Gigi 2 ngajak pesta. Mamang. Gigi 2 ngajak pesta. Mamang. Kian bertambah jelas bahwa aku mesti terus teras. Meski berat, namun apa boleh buat. Sunyi, sepi sekitar diri, entah di mana yang sudi. Bintang di langit bukan cerlangku, bunga mengembang bukan untukku, melayang di gelap malam. Itulah aku. Sunyi, sepi di dalam hati, entah kemana mencari. Dari mana anakku sayang, berhari-hari berkelana, meninggalkan rumah dan ibunda, baru sekarang kembali pulang. Hamba masuk rimba, keluar rimba, terkenang bunda cantik rupawan. Ku petik di jalan sekuntum bunga, untuk sekarang ku persembahkan. Terima kasih atas persembahan. Tapi sekali lagi Bunda peringatkan bahwa rimba bukan tempat manusia. Rimba adalah tempat siluman, makhluk terkutuk yang disungkun dewata. Kalau bukan di rimba, di mana
manakah tempat hamba bergaul dengan manusia, hamba jadi makhluk celaka. Tuhan anakku tercinta, tiada alasan merasa celaka. Ibu, semua manusia yang bernama manusia lahir ke dunia beribu dan berbapa. Hanya hamba seorang lahir dari kandungan ibunda, tapi tidak tahu siapa Bapa. Sudah berkali-kali hamba bertanya, siapa gerangan Bapa hamba, di mana dia berada, tapi ibunda selalu berrahasia. Sedang orang lain selain ibunda, kalau ditanya selalu menjawab sama. Bagaimana kami tahu? Lahirmu kami tidak tahu. Menghadapi kebisuan di sekitar ibunda, lebih celaka daripada tak bernyawa. Wahai kasihan anakku sayang, baiklah sekarang ku berterus terang, tapi sebelum keterangan diberikan, dengarkanlah dulu kebenaran yang telah menjadi darah daging ibunda, yang mesti jadi darah dagingmu pula. Bahwasanya segala peristiwa yang terjadi atas manusia adalah kehendak Dewata Raya, dan manusia tiada daya upaya, segala geraknya karena ada yang menggerakkan. Maka bila ibunda Tuhan dulu mengalami keajaiban, jangan membatasi pandangan kepada ibunda. Pandanglah Dewata yang kuasa menggerakkan segala atas maunya. Keajaiban apakah Gerang yang telah Bunda alami atas kehendak Dewata yang menggerakkan? Bunda akan ceritakan, Nak.